Dan di sini saya akan mengkaji ulang materi yang telah diberikan oleh Bu Supri. Materi tentang surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan digunakan oleh seseorang yang ingin melamar kerja kepada sebuah perusahaan, instansi, atau sebuah kantor. Surat lamaran pekerjaan dibuat oleh si pelamar, lalu dikirimkan kepada sebuah instansi, perusahaan, atau kantor yang membutuhkan tenaga kerja. Di dalam sebuah surat lamaran pekerjaan mencantumkan data diri pribadi si pelamar atau kualifikasi pelamar. Ada dua jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup, dan yang kedua, surat lamaran pekerjaan yang tidak digabungkan dengan riwayat hidup. Berdasarkan sumber informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerjaan dibagi menjadi 5, yaitu surat lamaran pekerjaan berdasarkan media sosial, berdasarkan orang lain, berdasarkan media cetak, berdasarkan audio atau radio, berdasarkan media sosial, dan yang terakhir berdasarkan diri sendiri. Fungsi surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi, dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Berikut saya akan menjelaskan isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, isi surat lamaran pekerjaan. Isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan berisi permohonan seorang pelamar pekerjaan agar diterima bekerja di tempat ia melamar pekerjaan. Lalu, yang kedua, sistematika surat lamaran pekerjaan. Diawali dengan tempat atau tanggal pembuatan surat. Tempat atau tanggal pembuatan surat menunjukkan surat tersebut dibuat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditulis di sebelah kanan atas dan tidak boleh diakhiri dengan tanda titik karena bukan sebuah kalimat. Lalu, lampiran. Lampiran ini boleh ada atau tidak, yang pasti tidak boleh disingkat. Selain itu, angka dalam kolom lampiran ditulis dengan huruf. Lalu selanjutnya, nama dan alamat tujuan surat. Nama dan alamat surat yang dimaksud yaitu alamat tujuan pengirim surat. Bagian ini menunjukkan nama dan tempat penerima surat. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penulisan nama dan alamat tujuan surat sebagai berikut. Pertama, nama dan alamat penerima surat ditulis di bagian kiri. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, penulisan kepada tidak perlu ditulis pada kertas surat. Penggunaan kata kepada menunjukkan pemborosan kata. Yang keempat, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Penulisan kata jalan pada kalimat surat tidak boleh disingkat. Dan yang terakhir, penggunaan tanda titik untuk mengakhiri setiap barisnya. Lalu selanjutnya, salam pembuka. Salam pembuka adalah bagian surat yang berupa kata pembuka. Lalu selanjutnya, pembuka surat. Kalimat pembuka merupakan bagian awal isi surat. Kalimat pembuka syarat digunakan sebagai kata pengantar untuk menyampaikan isi surat dan menarik pembaca terhadap isi pokok surat. Lalu selanjutnya, isi surat. Dalam isi surat terdapat identitas, identitas, maksud dan tujuan, serta unsur-unsur penunjang yang dilampirkan. Lalu selanjutnya, penutup surat. Kalimat penutup merupakan bagian akhir isi surat. Kalimat penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Dan yang terakhir, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Bagian ini berada di pojok kanan bawah surat. Salam penutup merupakan ungkapan rasa penulis surat. Fungsi bagian ini hampir sama dengan salam pembuka. Oleh karena itu, pemilihan salam penutup harus disesuaikan
dengan salam pembuka. Salam penutup harus diakhiri dengan tanda koma. Contohnya, hormat saya, lalu ada sebuah tanda tangan dan di bawahnya diberikan nama si pelamar. Di sini saya akan menjelaskan aspek penting surat lamaran pekerjaan. Selain memahami isi dan sistematika surat, pelamar pekerjaan harus mengetahui aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Aspek-aspek penting tersebut terdiri atas pernyataan umum dan argumentasi. Pernyataan umum berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, dan argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum tersebut. Terima kasih. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah-salah kata saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.